Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Oktavia SPD. Saya guru matematika di SMP Al-Haria 2, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempersembahkan best practice dengan judul Implementasi Problem Based Learning dalam pembelajaran abad 21 dengan aplikasi Plotagon pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8 SMP Al-Haria 2 di masa pandemi COVID-19. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 yang telah dirasakan selama kurang lebih 2 tahun membuat peserta didik masih belajar dari rumah dengan pola PJJ. Peserta didik pun mulai merasa jenuh, kurang bersemangat, serta kurang aktif dalam proses KBM. Sebagai seorang guru di abad 21, akan terus menghadapi perubahan-perubahan cepat di dunia pendidikan akibat perkembangan teknologi. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran model PBL di masa pandemi COVID-19? 2. Bagaimana cara menyajikan pembelajaran yang menarik dengan pembelajaran secara daring? C. Tujuan kegiatan. Tujuan best practice ini adalah untuk mendeskripsikan best practice dalam menerapkan pembelajaran berorientasi HOTS berbasis online dengan menggunakan media belajar online. D. Manfaat kegiatan. Manfaat best practice ini adalah meningkatkan kompetensi dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika di kelas 8 di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan masalah kontekstual yang berorientasi HOTS berbasis online melalui video animasi. Dalam proses pembelajaran secara daring juga perlu diterapkannya pembelajaran berorientasi HOTS. Oleh karena itu diperlukan aplikasi video conference yang dapat memuat untuk peserta didik berdiskusi kelompok. Video conference yang cocok adalah Zoom dengan fitur breakout room. Kemudian di dalam proses KBM juga digunakan media lain untuk pembelajaran lebih menarik, yaitu dengan video animasi dengan aplikasi Plotagon. Bab 2. Kajian pustaka. A. Model Problem Based Learning atau disingkat dengan PBL. PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan pada era globalisasi ini, terutama pada abad 21. Pada pemecahan PBL terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu proses orientasi masalah pada peserta didik. Tahap yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil yang telah didiskusikan. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dari hasil pemecahan masalah tersebut. B. Multimedia sebagai kerangka integrasi teknologi. Teknologi multimedia diharapkan mampu mengatasi kendala dalam proses belajar mengajar. Agar peserta didik tidak merasa jenuh menerima pembelajaran, terutama di era pandemi COVID-19, maka dibutuhkan media pembelajaran yang interaktif. Aplikasi Plotagon dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk membuat video animasi yang dirangkum dengan dialog atau percakapan yang di dalamnya terdapat permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi Plotagon digunakan sebagai media pembelajaran untuk membuat video animasi yang dirangkum dengan dialog atau percakapan yang di dalamnya terdapat permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ini dikemas dengan menarik perhatian peserta didik dengan penampilan animasinya. B.
checklist. Yang kedua berupa tes formatif yang berbentuk uraian. E. Hasil kegiatan. Hasil yang dapat dilaporkan dalam deskriptif ini adalah yang pertama, proses pembelajaran matematika yang dilakukan dengan PBL berlangsung sangat aktif. Peserta didik menjadi lebih aktif merespon pertanyaan dari guru, termasuk mengajukan pertanyaan pada teman lainnya. Yang kedua, pembelajaran matematika yang dilakukan dengan PBL meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan transfer knowledge. Setelah membaca dan mendiskusikan cara menentukan SPLDF dengan eliminasi melalui SPD, kemudian peserta didik pun aktif bertanya, diskusi, dan juga presentasi. 3. Penerapan model PBL meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. 4. Dalam pembelajaran ini, pemahaman peserta didik tentang penyelesaian PBL dihubungkan dengan masalah kontekstual berupa video animasi dengan sangat interaktif dan membuat peserta didik lebih tertarik untuk mempelajarinya. Bab 4. Penutup. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, pembelajaran matematika dengan model PBL layak dijadikan sebagai best practice, baik pembelajaran berorientasi house. 2. Pembelajaran matematika dengan media aplikasi Protagor untuk membuat video animasi sebagai media pembelajaran yang interaktif sangat bagus untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara sistematis dan cermat, pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran PBL yang dilaksanakan tidak sekedar berorientasi hard, tetapi juga mengintegrasikan PPK, literasi, dan kecakapan alat dosen. C. Rekomendasi. Guru seharusnya tidak hanya mengajar dengan mengacu pada buku siswa dan buku guru yang telah disediakan oleh sekolah, tetapi berani melakukan inovasi pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan latar belakang peserta didik dan situasi dan kondisi sekolahnya. Siswa juga diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam belajar atau HOS, tidak terbatas pada hafalan teori saja. Sekolah